Hai semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan membahas tentang kebijakan ekonomi Pak Prabowo yang penuh kejutan dan kontroversi. Siap-siap, karena ini seperti naik roller coaster, ada pemotongan anggaran, pengeluaran besar-besaran, dan kebijakan yang berubah-ubah. Kebijakan ini telah menimbulkan banyak perdebatan di kalangan masyarakat dan pakar ekonomi. Jadi, Pak Prabowo telah membuat beberapa gebrakan yang cukup mengejutkan. Tapi apakah itu untuk kebaikan kita? Atau justru membawa dampak negatif yang lebih besar? Beliau memotong anggaran Kementerian PUPR sebesar 81,38 triliun. Ini adalah jumlah yang sangat besar dan tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan. Wow, 14 proyek bendungan dibatalkan dan rehabilitasi irigasi dihentikan. Ini tentu saja berdampak besar pada infrastruktur kita. Kira-kira siapa yang terkena dampaknya? Tentu saja, petani kita dan sektor pariwisata yang sangat bergantung pada infrastruktur yang baik. Petani kita dan sektor pariwisata, mereka adalah tulang punggung ekonomi kita yang paling rentan terhadap perubahan kebijakan ini. Tapi tunggu, masih ada lagi. Pemotongan anggaran ini tidak berhenti di situ. Pemotongan anggaran tidak berhenti di situ. LPSK dipotong 62,8% dan Komnas HAM dipotong 50%. Ini adalah lembaga yang sangat penting untuk perlindungan hak asasi manusia dan keadilan. Padahal, ini layanan publik yang penting. Bagaimana nasib masyarakat yang membutuhkan layanan ini? Jadi, kenapa ada pemotongan ini semua? Apa alasan dibalik keputusan ini? Nah, sementara anggaran layanan penting dipotong, Kabinet Pak Prabowo malah diperluas menjadi 48 menteri, 5 kepala badan, dan 56 wakil menteri. Ini tentu saja menimbulkan pertanyaan tentang prioritas pemerintah. Banyak sekali ya yang harus diberi makan di kabinet. Apakah ini benar-benar efisien? Vietnam, sebagai perbandingan, justru mengurangi jumlah menteri mereka untuk efisiensi. Bikin kita berpikir kan, apakah kita bisa belajar dari mereka? Sekarang, mari kita bahas kebijakan yang berubah-ubah. Ini adalah salah satu aspek yang paling membingungkan dari pemerintahan saat ini. Pertama, program makan bergizi gratis. Kedengarannya bagus, tapi ternyata tidak efektif, dan sasarannya kurang jelas. Kedengarannya bagus, tapi ternyata tidak efektif dan sasarannya kurang jelas. Banyak yang merasa program ini hanya buang-buang anggaran. Lalu, ada pembatasan LPG 3 kg, yang langsung dicabut setelah banyak protes dari masyarakat. Kebijakan ini jelas tidak dipikirkan dengan matang. Dan jangan lupakan kebijakan subsidi BBM untuk ojek online yang maju mundur. Membingungkan kan? Ini membuat banyak pengemudi ojek online merasa tidak pasti. Belum selesai sampai di situ, ada juga kebijakan lain yang berubah-ubah dan sulit diikuti. Ada juga kenaikan PPN yang bikin bingung. Banyak orang merasa kebijakan ini hanya menambah beban hidup mereka. Kebijakan berubah begitu cepat, susah untuk diikuti. Ini membuat masyarakat merasa tidak aman dan tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi apa artinya ini untuk kita semua? Kebijakan yang tidak konsisten ini menciptakan ketidakpastian yang besar. Kebijakan yang tidak konsisten ini menciptakan ketidakpastian. Pasar menjadi gelisah dan rakyat biasa yang menanggung bebannya. Pasar menjadi gelisah dan rakyat biasa yang menanggung bebannya. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kebijakan ini benar-benar efisien atau malah jadi bencana? Efisien atau malah jadi bencana? Mari kita diskusikan lebih lanjut. Tulis pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Ayo kita diskusi. Kami ingin mendengar apa yang kalian pikirkan. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa klik tombol suka kalau video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.